Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medika Lestari, apa kabar? Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu, dimanapun Sobat Medika Lestari berada. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya, Hani Setiawati, selaku host Bincang Sehat kali ini. Dan tentunya, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang kompeten. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Medika Lestari. Dan beliau bernama Dr. Sadam Emir, SPPD. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Apa kabar, dok? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya, dok. Iya. Oke, dok. Sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, boleh disapa dulu Sobat Medika Lestari di rumah, dok. Sekalian berkenalan, dok. Ya, baik. Selamat pagi, Sobat Medika Lestari sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Sadam Emir Pratama, spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Rumah Sakit Medika Lestari dan pada hari ini menjadi narasumber untuk acara Bincang Sehat kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih, dok. Dan untuk sekedar informasi bahwa Dr. Sadam Emir SPPD ini praktek di Rumah Sakit Medika Lestari pada hari Senin sampai dengan Jumat di jam 18 sampai dengan jam 20. Betul seperti itu ya, dok? Iya, benar, Mbak. Oke, baik. Untuk tema Bincang Sehat di kali ini yaitu tentang mengenali resiko akibat asam urat. Karena memang beberapa orang menganggap penyakit asam urat ini adalah penyakit ringan, dok. Iya. Sehingga ketika tidak diobati itu akan sembuh sendiri gitu, dok. Makanya kita bahas nih, kita kupas tuntas sampai dengan selesai nih, dok, terkait penyakit asam urat ini ya, dok. Nah, sebetulnya penyakit asam urat itu apa sih, dok? Apakah memang penyakit atau memang hanya sekedar nilai asam urat itu melebihi dari batas normal, dok? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas mengenai asam urat, kita harus tahu dulu asam urat itu apa ya. Oke. Nah, jadi asam urat ini merupakan hasil metabolisme dari zat yang bernama purin. Nah, jadi purin ini sendiri memang dihasilkan oleh badan kita, kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal dari badan kita, dan ada beberapa jenis bahan makanan yang juga mengandung purin. Jadi memang purin ini selain yang dihasilkan oleh badan kita, juga masuk melalui makanan yang kita makan seperti itu ya. Nah, kemudian purin ini akan dimetabolisme dan nanti hasil metabolismenya adalah menjadi asam urat seperti itu. Nah, jadi kalau yang biasa masyarakat anggap sebagai penyakit asam urat itu adalah suatu kondisi di mana ada nyeri ya, nyeri pada kaki seperti itu ya. Nah, namun asam urat ini sendiri tidak hanya itu sebenarnya. Jadi ada dua istilah yang mungkin berkaitan dengan masalah penyakit asam urat ini. Yang pertama, naiknya kadar asam urat dalam darah, atau dalam bahasa medisnya biasa disebut dengan hiperurisemia. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, hiperurisemia ini sendiri memang bisa tanpa gejala atau asimptomatik maupun bergejala. Nah, kalau sudah bergejala, salah satunya adalah menjadi yang namanya gout arthritis atau nyeri sendi oleh karena asam urat tadi. Nah, ini sebenarnya mungkin sering dianggap sebagai penyakit asam urat oleh masyarakat kita seperti itu. Oke, baik, dok. Jadi sebetulnya asam urat ini ketika dalam tubuh kita dalam batas normal itu sebetulnya tidak masalah ya, dok? Iya. Namun ketika asam urat dalam tubuh kita sudah mulai melebihi batas normal, itu akan menimbulkan penyakit, betul seperti itu, dok? Iya, maupun memang ada beberapa kondisi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ada kondisi hiperurisemia yang tanpa gejala. Jadi memang mungkin tidak ada gejala sama pasien, namun waktu diperiksa secara laboratoris, ternyata hasilnya meningkat seperti itu. Dan kemudian ada juga memang kondisi gout arthritis atau serangan asam urat akut ya, yang nilai kadar asam uratnya juga bisa normal seperti itu. Jadi tidak mesti selalu tinggi. Karena sebenarnya yang menyebabkan nyeri sendi pada asam urat itu adalah penumpukan dari kristal asam urat pada celah sendinya. Jadi itu yang membuat bermasalah sebenarnya. Dok, ketika asam urat ini menjadi suatu penyakit dalam tubuh kita, itu biasanya gejala yang timbul itu sebetulnya apa sih, dok? Paling sering gejalanya itu nyeri ya, nyeri, kemudian sendi yang terkena itu bisa tampak merah, kemudian bengkak, itu dan jika kita pegang teraba hangat. Dan biasanya memang gejalanya itu muncul suka tiba-tiba, kemudian akan makin berat kondisi nyerinya pada malam hari. Pada malam hari. Kenapa asam urat ini atau nyerinya ini muncul di saat malam hari, dok? Apakah karena kitanya sudah tidak beraktivitas atau memang ada kondisi tertentu sehingga pada malam hari nyerinya itu akan jadi lebih memberat gitu, dok? Jadi secara perjalanan penyakitnya memang asam urat ini sendiri paling sering kan lokasinya di bawah ya, di kaki. Letaknya sekitar dekat ibu jari, mungkin boleh saya tunjukkan ya. Jadi yang dinamakan asam urat itu seharusnya seperti ini. Jadi yang paling sering adalah di sekitar ruas jari ibu jari, bisa di kanan maupun di kiri, dan ini sekitar 80-90% kasusnya lokasinya di sini, seperti itu. Nah, ini kita dapat lihat
ini kondisi di mana pasiennya sedang mengalami gejala serangan asam urat yang akut atau gout artritis akut. Nah, ini tampilan dari luarnya, namun jika kita ilustrasikan dengan gambar ya, nah ini dapat kita lihat ini adalah tulang dari ibu jarinya, kemudian ini adalah celah sendi. Nah, di antara celah sendi ini seharusnya tidak ada gambaran kuning seperti ini. Namun pada pasien-pasien yang menderita sakit asam urat, ini ada gambaran warna kuningnya adalah sebenarnya penumpukan dari kristal monosodium asam uratnya. Oh, Gitu. jadi di persendiannya ya dok, bukan di ruas-ruas jarinya Bukan, ya dok? dia di Oke. persendiannya. Makanya sebenarnya tidak semua sakit kaki itu adalah asam urat. Asam urat, Iya, kita harus tahu dulu Iya. lokasinya di mana, benar. baru kita Karena bisa sebenarnya menentukan. memang tidak, memang lazimnya berada di sini ya. Namun tidak menutup kemungkinan memang bisa muncul keluhan seperti ini di sendi yang lain. Ya. Oke. Jadi memang bisa muncul seperti di sendi lutut misalnya, atau muncul di, mohon maaf, di daun telinga juga bisa kadang-kadang ya. Jadi ini nama bengkaknya ini atau nama benjolannya namanya adalah tofus atau tofi. Nah, jadi tofi ini memang nanti bisa muncul di tempat lain selain di ruas jari di ibu jari kaki Oke. ini. Gitu. Dok, mohon maaf, ketika kita merasakan adanya radang ya dok, itu pun kita kadang suka merasakan nyeri di persendian tuh dok. Apakah ada khusus nyeri persendian ketika kita lagi demam dengan nyeri persendian akibat asam urat yang tinggi dok? Oh ya, jadi kalau sebenarnya dengan nyeri asam urat, nyeri sendi ya, oleh karena mungkin sakit yang lain seperti misalnya demam berdarah itu sebenarnya beda ya. Jadi memang biasanya kalau oleh nyeri sendi oleh karena asam urat itu biasa tempatnya terlokalisir. Oke. Seperti ini mungkin ada satu area yang terkena. Memang itu saja dua-duanya jika kondisi sudah lebih berat. Kemudian juga tadi tipe nyerinya yaitu sering muncul mendadak tiba-tiba, kemudian paling berat dalam malam hari seperti itu. Dan jika nyeri sendi pada karena demam kan biasanya nyerinya hampir di seluruh badan seperti itu ya, dan tidak ada pembengkakan sendi gitu. Berarti ditambah dengan adanya pembengkakan mungkin ya dok? Iya, Oke. Dok, terkait penyebab asam urat itu sendiri, ketika melebihi batas normal itu apakah dari makanan kah atau memang dari pola hidup kah? Itu sebetulnya apa sih dok yang menyebabkan asam urat di dalam tubuh kita itu bisa melebihi batas normal? Oke. Jadi sebenarnya yang paling sering ya kalau yang di masyarakat kita itu adalah oleh karena faktor diet atau faktor makanan. Gitu. Jadi mungkin karena asupan makanan yang mengandung purinnya tinggi, sehingga dan juga ada kesulitan dari ginjal untuk mengeluarkan asam urat yang berlebihan tadi, sehingga akhirnya menumpuk, dan jika penumpukannya sudah membentuk endapan kristal di celah sendi, maka menjadi penyakit seperti itu. Walaupun memang tidak melulu hanya karena makanan saja sebenarnya ya. Ada beberapa obat, misalnya obat-obat hipertensi, misalnya thiazid nama obatnya, kemudian furosemid, itu juga bisa meningkatkan kadar asam urat. Kemudian ada beberapa obat lain, misalnya seperti obat-obat kemoterapi, ada obat TB paru ya, tambutol juga bisa menaikkan risiko untuk kejadian asam urat seperti itu. Dan juga ada beberapa kondisi penyakit lain yang memang bisa meningkatkan produksi purin atau asam urat dalam badan kita. Misalnya pada pasien-pasien yang ada masalah ginjal, sehingga tidak bisa mengeluarkan asam urat yang berlebihan tadi melalui urinnya. Kemudian ada juga beberapa kondisi, misalnya pada pasien-pasien dengan keganasan ataupun pada pasien-pasien kanker seperti itu. Apalagi pasien kanker yang baru saja mendapat terapi kemoterapi, nah karena ada kerusakan dari sel kanker atau sel tumornya oleh karena obat tersebut, sehingga pemecahan dari sel itu menjadi purin, dan purinnya nanti akan dimetabolisasi jadi asam urat juga seperti itu. Oke, jadi sebetulnya penyebabnya banyak ya dok, bukan hanya faktor makanan atau pola hidup saja ya dok ya. Untuk terkait asam urat kita bisa menjadi lebih tinggi. Oke dok, kalau terkait pertambahan usia dok, dengan jenis kelamin, adakah faktor resiko yang mempengaruhi ketika asam urat kita menjadi lebih tinggi? Jadi memang kalau secara studi epidemiologi ya, yang untuk melihat kejadian suatu penyakit, memang penyakit gout arthritis ini atau asam urat ini kejadiannya akan semakin meningkat pada populasi yang lebih tua. Kemudian juga secara epidemiologi juga laki-laki dengan perempuan itu kurang lebih berbanding 2:1. Jadi lebih sering pada laki-laki. Kenapa tuh dok? Kalau laki-laki memang sebenarnya tidak ini ya, mungkin bisa jadi oleh karena pola hidup, kemudian seperti itu. Dan juga memang mungkin ada hubungannya dengan beberapa faktor genetik yang mungkin lebih meningkatkan kejadian asam urat ini pada populasi yang laki-laki. Jadi lebih banyak ke laki-laki. Oke, kalau dari faktor keturunan sendiri untuk asam urat, apakah asam urat ini sama dengan penyakit keturunan lain, dok? Bisa ditularkan gitu? Jadi sebenarnya tidak langsung ya. Jadi misalnya kalau orang tua kita atau ada saudara kandung kita yang terkena penyakit asam urat ini langsung menurunkan kita seperti itu, tidak. Tapi
Jika sudah ada riwayat keluarga, maka risiko kita untuk terkena penyakit gout-arthritis ini akan semakin besar. Lebih besar. Memang ada beberapa studi yang menyatakan populasi ras tertentu, misalnya pada pasien-pasien yang asli dari orang Thailand seperti itu ya, kemudian suku Han dari Cina, dan ada saya lupa ada juga suatu suku di Asia Timur juga yang lebih rentan untuk terkena asam urat jika dibandingkan dengan populasi lain. Misalnya jika dibandingkan pada populasi kulit putih atau Caucasoid yang di Eropa. Gitu. Oke, dok, terkait pola makan sendiri, sebetulnya sudah dibahas oleh dokter terkait pola makan sendiri. Ketika nanti kita sudah mengalami asam urat yang melebihi batas normal, terkait pola makan, apakah apa yang harus kita jaga dan olahraga apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah asam uratnya melebihi dari batas normal? Karena kan yang tadi dokter sampaikan bahwa ketika penyakit asam urat ini sudah mulai menyerang ke tubuh kita, otomatis ada persendian di tubuh kita itu merasakan sakit. Nah, jenis olahraga apa kira-kira yang cocok pada penderita asam urat ini, dok? Jadi sebenarnya kalau untuk, mungkin dari makanan dulu ya, Mbak Hani ya. Untuk makanan memang ada dibagi menjadi 3 sebenarnya. 3 resiko tergantung dari jumlah purin dalam makanannya, seperti itu. Ada yang rendah purin, kemudian ada yang jumlahnya moderat atau sedang, dan juga ada yang tinggi. Nah, mungkin kalau untuk yang tinggi, contohnya adalah organ-organ dari hewan, misalnya jeroan, hati dan empelan. Mungkin sering ya. Itu yang enak sebetulnya. Iya, sering dimakan oleh masyarakat kita, salah satunya ya. Kalau orang Indonesia kan hampir semua bagian daging juga dimakan. Semua dimakan. Ya. Okay. Kemudian beberapa makanan laut, siput-siput seperti daging, udang, kepiting, kerang, tiram juga itu tinggi asam uratnya. Ikan seperti salmon, sarden juga tinggi asam uratnya, seperti itu. Padahal kan yang kita tahu itu protein banget. Proteinnya kan lumayan bagus ya, dok. Itu kan maksudnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Cuman mungkin ketika berlebih akan mempengaruhi ke tingkat kadar asam urat. Jadi memang sebenarnya makanan asam urat yang tinggi purin itu memang paling sering ditemukan pada makanan yang berprotein tinggi dan berlemak tinggi. Jadi memang harus mungkin kita atur pemilihan makanannya ya. Mungkin yang lebih rendah purinnya misalnya seperti hampir semua buah-buahan dan sayur sebenarnya, tapi buah-buahan hijau sayur-sayuran hijau seperti bayam, kemudian kol, asparagus ya, itu juga kale, ada sayur namanya kale atau kale, itu juga asam uratnya purinnya sebenarnya tidak begitu tinggi, hanya moderat, cuman mungkin pada pasien-pasien yang menderita penyakit gout-arthritis atau asam urat ini harus dibatasin. Oke, dok, terkait penyakit asam urat ini kan sebetulnya sudah tidak asing ya, dok, di kalangan masyarakat ya, dok. Makanya ini banyak pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Rumah Sakit Medika Lestari ini, dok. Ada beberapa yang sudah masuk. Yang pertama itu dari @Fanyadisa, dia bertanya, dok, makanan apa saja pencetus asam urat? Mungkin sebetulnya sudah dibahas oleh dokter, cuma mungkin bisa dijelaskan kembali, dok. Baik, jadi memang makanan yang tadi ya, berdasarkan tinggi kadar purinnya itu dibagi 3. Ada yang tinggi, ada yang sedang atau moderat, atau ada yang rendah. Yang tinggi misalnya seperti tadi ada bagian-bagian dari organ hewan atau seperti jeroan, hati dan ampela, kemudian beberapa makanan seafood ya, hampir semua seafood sih sebenarnya tinggi dengan purin seperti udang, kepiting, cumi, kemudian beberapa tiram, beberapa jenis ikan seperti salmon, teri dan juga sarden itu juga tinggi kadar asam uratnya. Kemudian daging lain misalnya daging angsa dan juga daging bebek itu juga tinggi kadar asam uratnya gitu ya. Untuk yang lebih moderat atau yang sedang misalnya seperti jamur, kemudian beberapa sayuran hijau seperti asparagus, bayam, bunga kol ya, dan juga sayur kale seperti saya sebutkan tadi. Kemudian kacang-kacangan misalnya kacang merah, kacang hijau, kacang polong, kemudian ada namanya lentil, juga itu kadar asam uratnya masih termasuk kategori sedang. Kemudian mungkin ya ini ya yang paling sering kita makan kan mungkin dari orang Indonesia kan olahan kedelai atau tahu tempe. Nah itu juga kadar asam uratnya lumayan sedang ya. Jadi mungkin bisa dibatasin pada pasien-pasien yang sudah menderita gout-arthritis. Kemudian untuk yang lebih rendah kadar purinnya misalnya pada produk-produk dairy atau produk-produk hewan yang rendah lemak, susu rendah lemak, kemudian keju yang rendah lemak, dan hampir semua buah-buahan itu juga rendah purin sebenarnya. Jadi boleh dimakan pada pasien-pasien yang menderita gout-arthritis. Dok, kalau saya perhatikan ya, dok, berarti hampir semua makanan yang sering kita konsumsi dan bahkan menurut kita itu tuh makanan enak, dok, yang sering kita konsumsi. Tapi ini sebetulnya bisa menyebabkan kadar asam urat dalam tubuh kita itu tinggi. Iya.
tanpa kita sadari ya tanpa dok. kita sadari. Makanya pentingnya untuk dilakukan medical check up mungkin ya dok. Iya, benar. Jadi ketika tubuh kita udah mulai melebihi batas normal, kita sudah ada peringatan nih, Iya. stop gitu. Mulai dikurangi. Mulai dikurangi, apalagi memang jika sudah ada riwayat ya, riwayat keluarga atau pernah mungkin nyeri sendi di tempat yang seperti saya tunjukkan tadi, mungkin sudah lebih harus berhati-hati, sudah lebih harus waspada. Apa mungkin sudah ada peningkatan pendasaran dalam darah pasien tersebut. Seperti itu. Medical check up, sobat Medical Lestari. Oke, pertanyaan kedua dok, dari Ayu Wofua. Pertanyaannya itu adalah izin bertanya dok, kalau makan pete dan jengkol dok, apa benar berpengaruh terhadap asam urat? Ini kayaknya suka dengan makanan yang berbau-bau nih dok, sepertinya dok. Nah, apakah bisa berpengaruh dok terkait? Oke, saya coba jawab. Jadi memang kalau untuk pete ya, yang saya tahu juga kadar asam uratnya termasuk yang moderat, kalau saya tidak salah. Jadi memang sebaiknya pada pasien-pasien yang sudah menderita hiperurisemia ataupun gangguan artritis ini memang sebaiknya dibatasi konsumsinya. Namun untuk jengkol sendiri mungkin saya perlu baca tinjauan pustaka lebih lanjut ya, karena saya belum pernah tahu nih apakah ada hubungannya antara jengkol dengan asam urat seperti itu. Oke, intinya tetap dibatasi, jangan berlebihan ya dok. Benar, karena juga jengkol ya mungkin terkait di luar topik asam urat kita pada pagi hari ini bisa menyebabkan kondisi namanya peningkatan asam jengkolat namanya. Jika konsumsinya terlalu tinggi tentu akan memperberat kerja ginjal juga. Jadi yang lebih baik memang yang namanya berlebihan itu tidak baik ya, jadi harus kita batasi. Betul sekali dokter. Oke, ini pertanyaan ketiga dok dari FM Ilham Topik. Pertanyaannya itu adalah apa yang membedakan jadi asam urat dan pengeroposan sendi lutut, dok? Oke, jadi memang kalau untuk pengeroposan sendi lutut ya dan juga asam urat ini beda sebenarnya. Pertama mungkin dari lokasi. Memang kalau untuk pengeroposan sendi lutut sudah di lutut ya, memang walaupun pengeroposan ini tidak melulu hanya di lutut, terkait dengan postur tubuh, kemudian aktivitas sehari-hari, apakah ada penyakit penyerta yang menyertai si pasien ini, sehingga bisa muncul di mana saja sebenarnya, bisa di lutut, bisa di tulang belakang seperti itu ya, atau malah di sendi-sendi yang lain. Nah, untuk karakteristik nyerinya memang kalau pada pengeroposan akan semakin nyeri jika dipakai beraktivitas seperti itu. Dan nyerinya itu memang tidak ada waktu khusus ya, jadi bisa dirasakan sepanjang hari oleh pasiennya. Namun kalau untuk asam urat, pertama sering nyerinya muncul tiba-tiba dan akan memperberat saat sudah malam hari dan pada saat kondisi dingin. Kenapa asam urat ini sendiri paling sering muncul di kaki? Karena dia si kristal asam urat ini akan lebih senang di area yang lebih dingin. Jadi maka mencari yang lebih jauh dibandingkan dengan batang tubuh kita. Makanya paling sering muncul di kaki. Oke, dok. Terkait nyeri di sendi nih dok, saya pernah mendengar ketika dia di lutut lokasinya. Tadi kan dokter sebutkan itu ada penumpukan kristal. Tapi ketika yang dia jadi pembengkakannya itu adalah berisi cairan, itu apakah termasuk ke penyakit asam urat juga dok? Nah, jadi memang sebenarnya di sendi kita itu secara fisiologis, secara normalnya memang ada cairan sinovial namanya, atau cairan sendi. Nah, memang beberapa kasus itu memang kita perlu ambil cairannya, terutama untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, pada kasus asam urat ini secara spesifik yang kita harapkan sebenarnya ditemukan endapan kristal asam uratnya tadi. Jadi secara medis diagnosis pastinya itu ditemukan kristal tersebut di cairan sendinya seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang istilahnya baku emas untuk diagnostiknya seperti itu. Namun oleh karena kadang fasilitas yang tidak mumpuni untuk pemeriksaan, kemudian kondisi pasiennya mungkin tidak bisa dilakukan pemeriksaan seperti itu, atau mungkin dokternya tidak bisa melakukan, sehingga jarang dilakukan pemeriksaan cairan sendi. Ya, walaupun ada beberapa kondisi lain, memang beberapa kondisi nyeri sendi, misalnya ada namanya artritis septik seperti itu ya. Jadi cairan sendinya itu terinfeksi oleh bakteri ataupun kuman, itu juga tetap harus kita ambil. Jadi kita bisa melihat kuman apa sih yang menyebabkan nyeri sendinya gitu, seperti itu. Oh, oke. Dok, pertanyaan keempat nih dari Juwita Elda. Pertanyaannya itu adalah, bagi penderita asam urat, makanan apa yang harus dihindari dan makanan apa yang harus dikonsumsi? Makanan lagi, dok. Mungkin sudah saya jelaskan. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari ST Hendrix. Itu pertanyaannya adalah, kram di tangan tiap pagi dan sering kesemutan di kaki, apakah salah satu dari tanda asam urat meningkat, dok? Oke, sebenarnya kalau gejala seperti yang disebutkan oleh penanya tadi sih tidak spesifik ya ke keluhan asam uratnya. Kalau untuk kaku sendi, terutama pada pagi hari,
biasanya secara medis itu lebih sering ditemukan pada kondisi yang namanya rheumatoid arthritis, atau kalau bahasa awam sih rematik. Rematik ya dok? Iya, rematik. Memang kalau rematik itu paling sering keluhannya kaku atau sulit digerakkan pada pagi hari, namun menjelang siang hari sudah mulai lebih berkurang keluhannya. Seperti itu. Ini juga termasuk sebenarnya nyeri sendi oleh karena peradangan, sama seperti gout arthritis, namun beda. Eh, jalur penyebab sakitnya beda antara yang rematik sama yang asam urat. Nah, seperti mungkin itu. yang masyarakat tahu mungkin ya dok, ketika ada nyeri sendi, itu masyarakat belum bisa membedakan antara asam uratnya yang tinggi atau rheumatoid tadi yang dokter sampaikan. Mungkin nanti biar lebih jelasnya adanya pemeriksaan lab mungkin ya Iya. dok, untuk menunjang ini karena rheumatoid atau karena asam urat mungkin Iya, begitu ya dok. benar. Karena Ada juga memang pemeriksaan fisik juga ya yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi memang menurut saya sih lebih bagus jangan self diagnose, jangan kita mendiagnosis diri sendiri. Kalau kita ini nyeri sendi saya kena asam urat, karena kadang-kadang memang asam urat ini sendiri sering over diagnosis kalau saya lihat di masyarakat kita ya. Nyeri sendi sedikit asam urat, nyeri kaki sedikit asam urat. Kemudian memang diperiksa asam uratnya kebetulan ya di beberapa tempat gitu, dan kemudian hasilnya tinggi langsung dihubungkan ke situ, walaupun diagnostiknya secara pasti seperti saya sampaikan tadi, secara klinis mungkin tidak cocok ya. Kemudian secara baku emasnya juga harus ditemukan kristal tersebut. Kalau nggak dapat ya mungkin kita nggak berpikir itu ke asam urat. Seperti itu. Oke dokter, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, sabar ya dok. Pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Medika ini lumayan agak banyak dok, karena memang itu tadi materinya agak menarik mungkin, jadi banyak pertanyaan yang masuk ke Instagramnya Medika Lestari. Oke, pertanyaan yang ke-6 dari Bill Mario. Pertanyaannya adalah, apakah efek dari asam urat jika setelah pengecekan didapatkan nilai yang tinggi dok? Oke, jadi memang asam urat ini tinggi ya, bisa banyak beberapa kondisi yang menjadi penyakit seperti itu. Yang paling umum kan seperti ini, ya gout arthritis oleh karena asam urat terlalu tinggi, tidak bisa terlarut dalam darah kita, sehingga akhirnya ada menjadi penumpukan kristal asam urat di sendi. Ada beberapa kondisi lain, misalnya menjadi batu ginjal atau menjadi batu saluran kencing. Jadi batu ginjal atau batu saluran kencing ini ada banyak sebenarnya penyebabnya. Ada batu kalsium, ada batu fosfat. Nah, salah satunya adalah batu asam urat. Jadi terutama pada pasien-pasien yang mungkin asupan purinnya tinggi, namun tidak banyak mengkonsumsi air putih. Seperti itu. Jadi ekskresi atau pengeluaran dari asam urat oleh ginjalnya tidak maksimal. Akhirnya menumpuk di saluran kencing sehingga bisa menjadi batu. Seperti itu. Kemudian beberapa kondisi, misalnya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan ya sebenarnya. Jadi hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi dalam darah ini juga berpengaruh terhadap kerusakan pembuluh darah. Sehingga kalau kita tarik-tarik dengan penyakit yang ada, sangat berpengaruh pada kondisi misalnya hipertensi ataupun kondisi penyakit jantung. Seperti itu. Berarti bisa kemana-mana juga ya dok, ketika memang asam urat ini tidak ditangani dok. Iya. Oke, dok, pertanyaan yang ke-7 dari @noniclovers. Pertanyaannya itu adalah, dok, boleh tanya, bagaimana caranya menghilangkan asam urat? Apakah harus dengan obat-obatan atau bisa dengan terapi tradisional? Jika bisa dengan terapi tradisional, biasanya dengan apa? Oke, jadi yang saya tahu ya, untuk saat ini memang untuk menurunkan kadar asam urat kita menggunakan obat-obatan secara medis seperti itu. Memang untuk menurunkan, kita menggunakan obat-obatan, namun untuk menjaga supaya kadar asam urat juga tidak semakin naik, kita harus menjaga pola makan kita juga. Jadi menghindari makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi, yang seperti tadi. Kemudian jika memang sudah ada gejala, sudah dari pemeriksaan laboratorium juga ternyata asam uratnya tinggi, bisa mulai mengkonsumsi obat-obat penurun asam urat, walaupun tapi harus dengan instruksi dari dokternya, seperti itu. Jadi sebenarnya pemeriksaan asam urat yang baik adalah pemeriksaan yang diambil dari darah serum. Nah, jadi kita ambil darah dari pembuluh darah, kemudian biasanya sih dipuasakan minimal 4 jam. Jika ada minum obat-obatan yang mungkin bisa mempengaruhi nilai asam urat seperti obat-obat hipertensi, obat-obat TB seperti tadi, di stop dulu obat-obatnya sehingga kita bisa melihat kadar asam urat pada pasien ini yang sebenarnya berapa. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya ambil darah yang dari pembuluh darah, bukan yang dari kapiler. Kapiler ya dok. Oke, baik dok. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya agak panjang nih dok. Sebentar saya bacakan dulu. Ini kayaknya sih salah satu dari pasien dengan asam urat ya dok. Ini pertanyaannya dari @saragi Liana Rose. Untuk pertanyaannya itu adalah, selamat pagi dok, saya Rosliana Saragi, izin bertanya. Sebulan yang lalu saya cek asam urat hasilnya 6,5 dok.
Kemudian usia saya ini itu adalah 47 tahun dan saya sudah minum obat allopurinol 2 kali 1 tablet. Dan dari dokter spesialis penyakit dalamnya sekarang sudah habis. Jadi obatnya sudah habis, Dok. Kemudian apakah saya harus konsumsi obat ini secara terus-menerus atau boleh di-stop ya, Dok? Oke. Kemudian saya juga paling suka konsumsi sayuran hijau seperti bayam dan lain-lain. Apakah boleh saya teruskan konsumsi sayur-sayuran hijau? Dan sebaiknya sayur apa saja yang bisa saya konsumsi saat ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu, Dok. Baik, jadi terkait sudah periksa ke dokter ya, sudah diperiksa ke dokter, sudah diperiksa secara laboratorium, asam uratnya ternyata 6,5 ya, tadi. Sudah mendapat obat penurun asam urat juga. Nah, apakah dilanjutkan atau tidak? Dari saya seperti ini, jika sudah mendapatkan obat, sudah mendapatkan obat dari dokter ya, kemudian apakah dilanjutkan atau tidak itu sebenarnya harus diperiksa ulang. Periksa ulang ya, untuk memastikan sudah normal atau belum. Karena kalau pada wanita ya itu kan batas atasnya kan 6 seperti itu. Jadi jika memang sudah ada gejala gout arthritis misalnya, kemudian asam uratnya juga tinggi di atas 6 pada pasien wanita, jika sudah mendapatkan obat sebaiknya diperiksa ulang. Nah, targetnya pada pasien-pasien yang sudah menderita gout arthritis ini, kadar asam uratnya itu adalah di bawah 6. Di bawah 6, baik perempuan maupun laki-laki. Sama kalau untuk target pengobatannya. Namun, pada pasien-pasien yang sudah muncul tofi atau benjolan-benjolan seperti yang digambar tadi itu dan ada di beberapa tempat, itu targetnya lebih rendah lagi, malah di bawah 5. Jadi sebelum mencapai target, mungkin harus diteruskan pengobatannya atau malah jika malah semakin tinggi asam uratnya mungkin dosisnya bisa dinaikkan, tapi jangan dinaikkan sendiri, harus konsultasi dengan dokternya seperti itu. Oke, berarti Dok, kapan ketika kita nilai kadar asam uratnya tinggi, kemudian diberikan pengobatan selesai, terus kapan kita harus cek ulang, Dok? Apakah ketika obat itu selesai habis atau tunggu beberapa bulan untuk kita lakukan cek? Oke, jadi bisa diperiksa ulang setiap 2 minggu sampai 1 bulan setelah pengobatan. Setelah pengobatannya, kemudian dilihat lagi hasilnya. Jika memang masih belum mencapai target, bisa dilakukan 2 hal, melanjutkan dengan dosis yang sekarang, ataupun meningkatkan dosisnya secara perlahan, atau malah bisa mengganti jenis obat yang akan digunakan. Iya, bisa ganti obat seperti itu. Kemudian ya tetap ya kita harus menjaga pola makan juga yang tinggi purin. Jadi kita jangan hanya melulu berharap dengan obatnya, tapi mungkin makanan yang kita makan tetap yang tinggi purin. Iya, benar. Kemudian juga terus harus dilihat, dan jika ada menggunakan obat-obat lain seperti yang tadi saya sebutkan bisa meningkatkan kadar asam urat tinggi, juga mungkin harus dikonsultasikan sama dokternya apakah bisa diganti dengan jenis obat yang lain seperti itu, sehingga bisa mengurangi frekuensi gejala serangan akut dari asam uratnya. Tapi terkait yang pasien tadi tanyakan, Dok, yang tadi sayuran, yang dia sering memakan sayuran. Jadi sebetulnya ketika lagi pengobatan, apakah memang tidak boleh sama sekali makan sayur-sayuran hijau, atau boleh tapi dengan kadar yang ditentukan, misalkan, Dok, disesuaikan? Tetap boleh tapi dibatasi. Mungkin tidak sebanyak porsinya seperti orang sehat ya, yang tidak menderita gout arthritis seperti itu. Jadi tetap boleh tapi dengan pembatasan. Ya, jadi tentu sayuran hijau, apalagi memang sayuran kan hampir rata yang kita makan ya, orang Indonesia kan juga yang berwarna hijau seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pantangan tentu sulit untuk variasi makanannya jadi lebih terbatas. Jadi tetap boleh namun dibatasi. Namun untuk yang lebih disarankan sih sayuran yang tidak berwarna hijau, mungkin sayur putih, kemudian yang lain-lain seperti itu. Dok, terkait sayuran hijau nih, Dok. Itu kan ada yang mengandung purin itu ya, Dok. Nah, ketika sayuran hijaunya ini mentah dengan dimasak gitu, Dok, apakah ada nanti kadar purinnya jadi berkurang ketika sayuran hijaunya ini kita masak? Oke. Nah, kalau itu sih setahu saya ya, itu sama sebenarnya. Sama saja ya, Dok. Antara diolah dengan yang tidak diolah. Dan tentu saya dari sisi kesehatannya juga menyarankan lebih baik diolah, karena kan sayuran hijau kita juga sekarang kan tidak yang organik ya, rata-rata ya, pada menggunakan pestisida segala macam, jadi tentu harus dibersihkan. Kemudian yang kita khawatir nanti ada telur parasit, telur cacing, jadi kalau tidak dimasak secara benar, yang khawatir nanti bukannya malah jadi semakin sehat ya, malah muncul penyakit lain seperti itu. Oke, karena kan kalau identik ya, Dok, apalagi misalkan ada suku tertentu yang memang kalau makan itu dia sering makan sayuran hijau tanpa dimasak gitu, istilahnya lalapan gitu ya, Dok ya. Gitu, dikira dengan ketika kita mau makan sayuran hijau dengan dimasak dan tanpa dimasak itu kadar purinnya bisa
berkurang gitu dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk purin, setahu saya sih tidak ada perubahan ya. Namun untuk sayuran hijau itu selain mengandung purin, dia ada mengandung kalium namanya. Nah, untuk kalium, kalau untuk kita yang sehat fungsi ginjalnya nggak ada masalah. Namun pada pasien-pasien sudah didiagnosis dengan kondisi gagal ginjal kronik, tentu itu ada pembatasan juga untuk konsumsi kaliumnya. Jadi kalau untuk kalium dengan proses pemasakan dia akan berkurang. Tapi kalau untuk purin setahu saya sih tidak sama. Ya, dok, sama saja. Oke dokter, banyak informasi yang kita dapatkan di hari ini terkait asam urat. Tapi karena memang waktu juga terbatas ya dok, jadi kita harus mengakhiri perbincangan sehat di hari ini. Oke, Sobat Medika Lestari, tak terasa waktu juga yang harus menyudahi bincang sehat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sadam Emir SPPD yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dan dengan Sobat Medika Lestari di rumah ya dok ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Sobat Medika Lestari yang sudah ikut berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui Instagram Medika Lestari. Semoga Sobat Medika Lestari sehat selalu, dan jika Sobat Medika Lestari ingin mengkonsultasikan seputar kesehatannya, kami tunggu dan jangan ragu untuk mengunjungi Rumah Sakit Medika Lestari karena kami mempunyai moto bahwa kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Baik Sobat Medika Lestari, sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.